Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2511. Pohon kehidupan itu marah. Tree of Life, yang telah menjadi perusahaan terbesar di dunia dalam lebih dari 2 tahun, benar-benar marah. Dia mengambil lebih banyak uang daripada jaring gelap sebagai hadiah, dan pada saat yang sama mengambil keuntungan terbesarnya sendiri. Saat ini, banyak jus berkualitas tinggi yang masih kekurangan pasokan, dan pada dasarnya akan terjual habis begitu muncul, dan kenaikan harga jus berkualitas tinggi di pasar gelap bahkan sudah mencapai lebih dari 50%. Dan sekarang, untuk menghadapi jaring gelap, pohon kehidupan sebenarnya telah menghasilkan ratusan jus buah bermutu tinggi, yang cukup membuat seniman bela diri manapun di dunia ini menjadi gila. Di bawah hadiah seperti itu, negara adidaya yang tak terhitung jumlahnya ingin mencoba, dan bahkan beberapa anggota senior jaringan gelap mulai memiliki gagasan tentang jaringan gelap tingkat tinggi. Sejak itu, perang antara jaring gelap dan pohon kehidupan secara resmi dimulai. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Stephen. Tapi sejujurnya, gaya pohon kehidupan sangat mampu mendapatkan hati orang. Lagi pula, orang hidup di dunia ini, siapa yang tidak ingin bertemu dengan seorang teman yang akan membuat dunia marah padanya? Tapi Stephen tidak merasa tergerak. Dia tahu organisasi seperti apa pohon kehidupan itu. Alasan mengapa pohon kehidupan membantunya dengan cara ini adalah untuk mendapatkan kesetiaannya. Karena status Yamada-kun sebagai orang terkuat di Asia, sangat hemat biaya bagi pohon kehidupan untuk menghabiskan puluhan miliar untuk membeli kesetiaannya, dan menilai dari situasi saat ini, hadiah yang ditawarkan oleh pohon kehidupan urutannya hampir tidak berarti. Pertama, Raja Laba-Laba bersembunyi sangat dalam. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di seluruh web gelap yang tahu di mana Raja Laba-Laba bersembunyi, sehingga kemungkinan menemukan Raja Laba-Laba sangat rendah. Itu hadiah 1.100 juta pada dasarnya tidak mungkin dibelanjakan. Selain itu, eksekutif puncak jaringan gelap hampir dibantai oleh Stephen sebelumnya. Dan pohon kehidupan menawarkan hadiah kepada orang-orang tingkat tinggi ini. Sekarang semua orang sudah mati, semakin tidak mungkin menghabiskan uang hadiah. Jadi secara keseluruhan, apa yang disebut hadiah yang ditawarkan oleh pohon kehidupan mungkin sangat kecil. Jika kamu melakukan ini, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Stephen duduk di kantornya dengan senyum nyaman di wajahnya. Mampu membuat jaring gelap dan pohon kehidupan, dua musuh mereka sendiri, jelas merupakan berita terbaik yang pernah saya dengar belakangan ini. Tidak diragukan lagi akan lebih baik jika jaring gelap dapat dimusnahkan dengan bantuan pohon kehidupan. Namun, Stephen merasa ini tidak mungkin. Dia telah melakukan yang terbaik, dan Raja Laba-Laba melarikan diri dari tangannya. Akan sangat sulit bagi pohon kehidupan untuk menemukan Raja Laba-Laba dan membunuhnya. Sekarang kita hanya bisa berharap kedua belah pihak bisa bertarung lebih keras. Semakin kuat pertarungan, semakin tinggi kemungkinan kedua belah pihak mengungkapkan kartu mereka, dan dia bisa menjadi pemburu yang bersembunyi di kegelapan. Setelah kartu kedua belah pihak terungkap, lalu bunuh mereka dengan satu pukulan. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Perang antara jaring gelap dan pohon kehidupan sedang berlangsung. Dan di sisi lain, kabar baik juga datang dari negara Jin Kako. Dalam pertemuan tertutup terbaru negeri Kako Emas, Monica akhirnya berhasil memperoleh lebih dari 2/3 suara dan menjadi pemimpin baru negeri Kako Emas. Upacara pelantikan resmi akan diadakan seminggu kemudian. Selama periode ini, Jin Kako akan mengirimkan surat undangan ke negara-negara di seluruh dunia, mengundang para pemimpin politik dari berbagai negara untuk menghadiri upacara pelantikan pemimpin baru tersebut. Stephen telah mengharapkan hasil seperti itu, tetapi dia masih sedikit terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Lagi pula,
Belum lama ini, Monica hanyalah seorang pengkhianat yang dicari oleh ayah dan anak Barok di seluruh negeri, tetapi sekarang, dia telah menjadi pemimpin negara Go Emas Afrika, di mana perubahan rezim semudah makan bisa terjadi. Bab 2512. Stephen menelepon Monica secara khusus untuk menanyakan masalah pemungutan suara, dan menemukan bahwa alasan mengapa Monica bisa mendapatkan 2/3 suara dengan begitu cepat tidak dapat dipisahkan darinya. Menurut apa yang dikatakan Monica, dia bersedia berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di negara Jinkako, yang menjadi modal politiknya yang penting, dan para panglima perang itu melihat bahwa Monica mampu membuat orang datang ke negara Jinkako untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Mungkin ada kekuatan militer tertentu yang berdiri di belakang Nika. Demi keselamatan mereka sendiri, orang-orang ini akhirnya memilihnya. Lagi pula, pelajaran yang dipetik oleh ayah dan anak Barok masih ada. Pada saat itu, mereka masih menjadi penguasa negara ini, tetapi mereka dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal, dan orang-orang itu dikatakan bahwa mereka juga dikirim oleh pasukan di belakang Monica. Akibatnya, banyak hal menjadi lebih mudah. Stephen menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Monica melalui telepon, dan mengatakan bahwa jika dia punya waktu, dia pasti akan datang ke tempat kejadian untuk memberi selamat kepada Monica. Monica tentu saja sangat senang di ujung telepon, mengatakan bahwa jika Stephen bisa hadir, dia pasti akan menyambut Stephen dengan standar tertinggi. Setelah panggilan telepon, Stephen merasa sedikit kewalahan, lagi pula, dia menyaksikan lahirnya negara baru dengan matanya sendiri. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pertempuran antara Darknet dan Tree of Life masih berjalan lancar. Meskipun kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda, Darknet sangat kuat karena antek-anteknya ada di seluruh dunia, dan jaringan intelijennya sangat kuat, jadi itu dapat dibandingkan dengan pohon kehidupan. Pada hari ini, Stephen menerima surat undangan. Nyatanya, surat undangan ini selalu diharapkan oleh Stephen, dan waktu kemunculannya hampir sama dengan yang dipikirkan Stephen. Tuan Stephen yang terhormat, Aliansi UKC dengan tulus mengundang Anda untuk menonton pertandingan American Star. Petik 2. Ini adalah surat undangan dari Aliansi UKC, dan isi undangannya adalah agar Stephen menonton pertandingan American Star secara langsung. Dengan berakhirnya Bintang Afrika, Bintang Amerika dimasukkan ke dalam agenda. Saat ini, waktu spesifik Star of the Americas telah ditetapkan, dan akan jatuh pada tanggal 12 September tahun ini. Pemimpin acara Star of the Americas adalah UKC Lions of the Stars and Stripes, karena tidak ada asosiasi seni bela diri di Stars and Stripes, dan UKC Lions telah mengambil tugas penting untuk menjadi tuan rumah Star of the Americas. Dikatakan bahwa ada banyak negara yang berpartisipasi dan banyak peserta di American Star, tetapi mereka pada dasarnya adalah anggota aliansi UKC. Tidak ada cara untuk menghindarinya, karena aliansi UKC memiliki tingkat jangkauan yang sangat tinggi di negara-negara barat, terutama di Stars and Stripes, Basecamp, dan sekitarnya. Stephen menduga kali ini American Star UKC League pasti sudah mengumpulkan energi yang cukup untuk tampil baik, jadi mereka pasti akan mengundangnya menonton adegan untuk memamerkan kekuatannya. Ini benar-benar sedikit menghantui. Stephen melihat surat undangan dan tersenyum, lalu membuang surat undangan itu, dan berkata kepada Zhao Meng di depannya, balas ke aliansi UK dan katakan bahwa saya tidak punya waktu untuk pergi. Petik 2. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Zhao Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Stephen pergi menonton roster sebelumnya, tetapi dia tidak pergi menonton American Star, yang tidak sejalan dengan gaya Stephen. Yang menarik dari ini, bagaimanapun, setelah pergi ke sana, situasinya mirip dengan di Eropa. Para pejuang lokal pasti akan memandang rendah saya dengan berbagai cara, dan mungkin mereka akan mengatur sesi untuk menantang saya. Saya tidak punya begitu banyak waktu dan energi untuk menangani hal-hal ini, kata Stephen. Itu benar,
Lebih baik simpan kekuatanmu dan tunggu pertempuran terkuat di dunia di akhir tahun. Kata Zhao Meng. Kamu juga tahu tentang pertempuran yang terkuat di dunia. Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar. Bukankah masalah ini telah disebutkan pada hari pertempuran menentukan roster? Sekarang semua orang mempromosikan masalah ini. Eropa telah membuat video promosi, tetapi kita di Asia sepertinya masih tidak ada yang terjadi. Zhao Meng dikatakan. Tampaknya semua orang penuh percaya diri dalam pertempuran terkuat. Stephen tertawa. Menurutku, itu percuma. Juara terakhir pasti kamu, bos. Kata Zhao Meng. Itu masuk akal. Stephen mengangguk puas. Mengangguk, dia sangat berguna untuk kepercayaan diri sekretaris kecil itu. Setelah meninggalkan sekretaris kecil, Stephen hendak pulang kerja lebih awal, tetapi menerima telepon dari Spear. Lin, berita bagus, kata Spear bersemangat di ujung telepon. Apa kabar baik bagimu untuk meneleponku di malam hari? Stephen bertanya sambil tersenyum. Saat ini, itu adalah jam 11 siang hari di Kerajaan Naga, dan secara alami jam 11 malam di Kerajaan Bintang dan Garis. Spear kembali ke Stars and Stripes setelah rilis The Rise of the Son-in-Law 1 dan belum kembali ke China sampai sekarang. Saya baru saja menerima telepon dari panitia penyelenggara Emmy Award. Serial TV, The Rising Son-in-Law, yang kami filmkan berhasil masuk nominasi Emmy Award dan memenangkan banyak nominasi termasuk serial drama terbaik. Kata Spear bersemangat. Emmy, apa itu? Tanya Stephen. Ini seperti Oscar untuk film dan drama televisi. Emmy terdiri dari beberapa departemen paralel, dan kali ini kami terpilih untuk Primetime Emmy, yang paling penting dan paling penting dari semua Emmy. Emmy yang kuat, Spear dikatakan. Bagus sekali, selamat Direktur Spear. Stephen tertawa. Ini tidak terlepas dari dukungan Anda, Lin, waktu pemungutan suara dari sekarang hingga awal September, dan penghargaan akan diumumkan pada pertengahan September, yaitu sekitar tanggal 15 September. Lin, pentingnya penghargaan ini sangat penting. Saya telah menyelidiki, dan sejauh ini Anda belum pernah memiliki film dan drama televisi yang dapat memenangkan penghargaan ini. Jika film dan drama televisi kita dapat memenangkan penghargaan ini, itu pasti akan menjadi presiden bagi Kerajaan Naga. Pada saat yang sama, ini adalah juga sangat penting bagi saya. Belum pernah ada sutradara yang bisa memenangkan Oscar dan Emmy pada saat yang sama. Begitu saya memenangkan Emmy, saya juga akan menjadi orang pertama dalam sejarah. Kata Spear bersemangat. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Stephen bertanya. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membentuk tim humas untuk datang kepada kami. Meskipun penghargaannya sangat adil, jurinya juga manusia. Entah itu Oscar atau Emmy Award, tim humas harus beroperasi selama tahap pemungutan suara. Hanya dengan cara ini kemungkinan menang dapat ditingkatkan menjadi yang tertinggi. Saran saya tim humas ini dapat dipimpin oleh Anda. Mengapa? Karena Anda adalah template acara ini, sehingga Anda dapat memberikan menilai perasaan yang lebih intuitif. Kata Sipil. Jadi, kamu ingin aku pergi ke Stars and Stripes? Stephen bertanya. Ya, jika Anda bebas. Kata Spear. Ini. Stephen berpikir sejenak, lalu menekan tombol di atas meja dan berkata, Zhao Meng, silakan masuk. Petik 2. Bab 2513. Zhao Meng berjalan jauh ke kantor Stephen. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada bos? Zhao Meng bertanya. Apakah Anda menolak undangannya? Stephen bertanya. Belum, isinya sedang diedit, kata Zhao Meng. Jangan bilang tidak, beritahu mereka aku setuju untuk pergi, kata Stephen. Apakah kamu akan pergi lagi? Zhao Meng bertanya dengan curiga. Karena Tuhan ingin aku mendidik orang-orang dari Bintang dan Garis, maka dengan enggan aku akan pergi, kata Stephen sambil tersenyum. Ah. Zhao Meng memandang Stephen dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Stephen berubah pikiran hanya dalam beberapa menit. Pergilah. Stephen melambaikan tangannya. Oke.
Zhao Meng mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen mengangkat telepon lagi. Saya setuju untuk pergi ke Stars and Stripes, kata Stephen. Oke, kalau begitu saya akan mengaturnya secepat mungkin, dan kita bisa memulai kegiatan kehumasan segera setelah Anda datang, kata Spear. Baiklah, sampai jumpa di bulan September. Stephen berkata, dan menutup telepon. Emmy. Petik 2. Stephen bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, baginya, tidak ada penghargaan yang berarti, tapi siapa yang membiarkan pahlawan wanita dari acara ini menjadi wanitanya sendiri? Jika dia bisa memenangkan Emmy, ciptakan sejarah kerajaan naga, dan status Ye-san secara alami akan meningkat. Kebetulan Stars and Stripes juga mengirim undangan, dan waktunya hampir bersamaan, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk melakukan dua hal bersama. Seandainya aliansi Bintang dan Garis UKC muncul lagi untuk mengatakan bahwa mereka tidak berani pergi ke Bintang dan Garis dan orang-orang menjijikkan lainnya. Setelah memastikan bahwa dia akan pergi ke Stars and Stripes pada pertengahan September, Stephen menemui Wang Hai lagi dan memintanya untuk mempersiapkan anggota tim hubungan masyarakat. Sekarang akhir Agustus, dan hanya tersisa setengah bulan hingga pertengahan September, dan dia mungkin akan pergi ke Stars and Stripes sekitar tanggal 10 September. Dengan kata lain, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 10 hari tersisa. Selama periode itu, saya harus menghadiri upacara pendirian kerajaan Jingugu, dan pengaturan untuk masalah ini bisa dikatakan cukup ketat. 2 hari lagi berlalu, dan September tiba dalam sekejap mata. Di awal September, akan ada peristiwa bahagia di Afrika. Kerajaan Golden Gogo secara resmi menyambut pemimpin baru mereka. Pada hari ini, Stephen melakukan perjalanan khusus ke negeri Jingugu untuk menghadiri upacara peresmian Monica. Tentu saja, dia pergi ke sana dalam wujud Sanji, lagi pula, dia selalu menunjukkan dirinya dalam wujud Sanji. Pukul 8 pagi, Stephen diwawancarai oleh Monica sendirian. Kondisi mental Monica terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, mengenakan kostum nasional setempat dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura atasan. Stephen telah mendengar dari seorang pemimpin lama sebelumnya bahwa suatu posisi akan mengandung dan membesarkan orang. Sekarang tampaknya ini benar sama sekali. Monica baru menjadi pemimpin belum lama ini, dan aura atasan tidak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada yang penting tentang kedatangan Monica untuk menemui Stephen, dia hanya datang untuk formalitas, menyatakan kepentingannya pada Stephen, lalu pergi. Pada pukul 12 siang, Stephen pergi ke tempat upacara diadakan di bawah pimpinan pekerja terkait. Upacara pelantikan Monica masih digelar di kawasan kumuh. Di bawah kesaksian ratusan ribu penghuni daerah kumuh, dia menjadi pemimpin wanita pertama di negeri Jingo. Pada saat yang sama, Jingogo secara resmi mengubah namanya menjadi negara Duinbi, dan nama bahasa Inggrisnya adalah Dong. Itu berarti kediktatoran berakhir di sini. Stephen beruntung menjadi saksi, dan hatinya masih bergelora. Bab 2514. Di malam hari, Stephen secara khusus tinggal untuk makan malam dan minum banyak anggur berkualitas lokal. Ketika saya bangun keesokan harinya, sudah jam 11 siang. Stephen melihat sekeliling dan menghela napas lega setelah memastikan tidak ada gadis kulit hitam di sekitarnya. Dia minum banyak anggur dengan para kepala suku tadi malam. Orang-orang itu tahu bahwa dia mungkin mewakili kekuatan tertentu, dan mengungkapkan kebaikan dan antusiasme yang besar kepadanya. Mereka minum satu cangkir demi satu dan bersikeras untuk memberikannya kepada Stephen, mengirim beberapa gadis kulit hitam untuk memperbaiki gen suku mereka. Untungnya, meskipun Stephen minum terlalu banyak anggur, dia dengan ketat mengontrol ikat pinggangnya, dan akhirnya tidak membiarkan keturunannya tinggal suku Afrika. Stephen duduk di samping tempat tidur dan menggosok pelipisnya. Tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap merasa mabuk jika dia minum terlalu banyak. Aku akan berhenti minum mulai hari ini. Stephen diam-diam membuat keputusan,
lalu bangkit dan berjalan ke kamar mandi di sebelahnya untuk mandi. Pada saat Stephen keluar dari kamar mandi, layar ponsel sudah menyala. Stephen berjalan ke telepon dan mengangkatnya. Ada email di telepon, dan email itu sebenarnya dari Pohon Kehidupan. Silakan pergi ke wilayah laut di mana medan perang ekstrateritorial berada sebelum pukul 13 pada tanggal 3 September koordinat 3.838.438, 4.848.488. Petik 2. Melihat berita ini, Stephen menjadi energi. Tanggal 3 September itu besok. Pohon Kehidupan sebenarnya meminta saya untuk pergi ke wilayah laut di mana medan perang di luar wilayah itu terletak besok. Untuk apa ini? Stephen mengerutkan kening dan berpikir keras. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan di wilayah laut medan perang ekstrateritorial adalah sinar magis. Mungkinkah Pohon Kehidupan telah menemukan sesuatu tentang sinar itu? Stephen mengambil ponsel dan mondar-mandir di dalam ruangan, memikirkan semua kemungkinan. Pokoknya, pergi saja ke tempat kejadian dan kamu akan tahu. Stephen mengenakan pakaiannya sambil berpikir, mengucapkan selamat tinggal sederhana pada Monica dan meninggalkan Duin Biguo. Keesokan harinya, tanggal 3 September pukul 12.30 sore. Stephen telah berubah menjadi Yamada-kun dan muncul di wilayah laut medan perang ekstrateritorial. Stephen berdiri di geladak, memandangi iPad di tangannya. iPad adalah peta wilayah laut. Ada titik merah di peta. Titik merah itu adalah koordinat yang dikirim oleh Pohon Kehidupan. Saat ini, Stephen hanya berjarak beberapa mil laut dari titik merah. Anda dapat melihat sesuatu dengan melihat ke atas, tetapi Stephen tidak melihat sesuatu yang perlu diperhatikan. Kapal terus berlayar, dan segera sampai pada posisi yang ditunjukkan oleh koordinat. Stephen melihat sekeliling. Ada banyak kapal di arah barat laut, bahkan ada banyak kapal perang. Tempat itu adalah wilayah laut di mana ledakan dan tenggelamnya medan perang ekstrateritorial sangat dekat dengannya. Masih ada beberapa kapal di sekitarnya. Kapal-kapal ini adalah kapal sipil, jadi mereka tidak bisa mendekati area ledakan medan perang luar. Stephen melihat semua ini dengan curiga, sedikit bingung tentang arti dari Pohon Kehidupan. Saat itu, sebuah helikopter terbang dari kejauhan. Logo Pohon Kehidupan dicetak di helikopter. Helikopter terbang di atas kapal Stephen, dan kemudian sebuah tangga gantung diletakkan di atasnya untuk turun. Stephen tidak ragu-ragu, meraih tangga gantung dan memanjat, dan segera naik ke helikopter. Di helikopter, Stephen melihat beberapa orang berjas dan berdasi. "Halo, Tuan Yamada." Salah satu dari mereka menawarkan untuk mengulurkan tangannya kepada Stephen. "Siapa kamu?" Stephen berjabat tangan dengan pihak lain dan bertanya. "Saya perwakilan Pohon Kehidupan kami yang ditempatkan di medan perang di luar wilayah. Saya memimpin tim Pohon Kehidupan kami untuk melakukan penyelidikan ilmiah di sini. Nama saya Siche, dan saya penduduk asli Kerajaan Naga," kata pihak lain. "Lalu untuk apa aku di sini?" Stephen bertanya. "Aku akan membawamu ke suatu tempat sekarang, dan kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana," kata Siche. Stephen mengangkat alisnya dan tidak bertanya lagi. Helikopter dengan cepat terbang menuju barat laut. Segera, helikopter itu terbang ke wilayah laut yang tenggelam di medan perang ekstrateritorial, lalu terus terbang jauh, dan akhirnya terbang di dekat cahaya biru. Stephen menatap Languang, dan menemukan bahwa platform laut telah dibangun di sekitar Languang. Cahaya biru keluar dari tengah peron dan melesat ke langit. Saat ini, ada banyak orang yang berdiri di peron, dan orang-orang ini sedang mengoperasikan berbagai instrumen. "Ayo turun," kata Siche. Dia melompat dari helikopter dan mendarat di peron. Stephen juga melompat bersama. Orang-orang di peron melirik Stephen dan Siche, tetapi mereka tidak menunjukkan apa-apa lagi. Mereka semua menundukkan kepala dan terus mengerjakan urusan mereka sendiri. "Ikuti aku dengan cara ini," kata Siche, memimpin Stephen ke sisi peron.
Platformnya sangat besar, mencakup area yang lebih besar dari lapangan sepak bola. Ada banyak rumah di peron, dan setiap rumah memiliki bendera nasional di atasnya, mewakili negara asalnya. Stephen juga melihat bendera nasional kerajaan naga di dalamnya. Tidak lama kemudian, si C membawa Stephen ke sebuah rumah dengan spanduk logo pohon kehidupan. Banyak orang di rumah sedang sibuk, dan ada komputer di atas meja. Stephen melirik orang-orang ini, dan kemudian melihat seorang pria berjubah duduk di sudut. Pria ini ditutupi perban. Solo. Murid Stephen sedikit menyusut. Solo jelas juga melihat Stephen, tetapi dia tidak menyapa Stephen. Selain Solo, ada beberapa orang di ruangan ini yang juga memakai jubah, dan mereka agak mirip dengan yang menyerang Illuminati bersama Stephen. Semuanya, tolong ikuti aku ke kantor. Si C berteriak kepada orang-orang berjubah itu. Orang-orang itu semua berjalan menuju si C, dan akhirnya berjalan ke kamar sebelah bersama si C. Si C menutup pintu kamar, lalu memandang semua orang dan berkata, "Semuanya, aku sangat senang bertemu dengan kalian di sini. Kalian semua adalah elit dari pohon kehidupan elit kita, terutama Yamada-kun kita, dia adalah pemimpin hidup kita. Salah satu dari 7 gangguan besar pohon, Yamada-kun akan bertanggung jawab penuh atas tindakan ini." Stephen bertanya dengan cemberut. Karena tingkat kerahasiaan operasi ini adalah yang tertinggi di pohon kehidupan, kami tidak akan mengungkapkan detail misi sebelum misi dimulai. Sekarang izinkan saya memeriksa waktunya. Sekarang pukul 12.40 siang tanggal 3 September 8 poin, menurut peraturan, saya dapat memberitahu Anda tentang konten tugas pada jam 13. Semua orang menunggu selama 12 menit, kata si C. Sangat misterius, bukankah untuk membunuh orang dari negara lain di sini? Seorang pria berjubah berkata dengan cemberut. Bukan itu masalahnya. Kami memiliki kemitraan kerjasama yang sangat baik dengan semua negara. Harap tetap tenang, kata si C. 12 menit berlalu dalam sekejap mata, dan ketika jam 13 tiba, wajah si C tiba-tiba menjadi serius. Selanjutnya, itu akan menjadi isi dari misi ini, dan misi ini pasti akan mengubah seluruh dunia. Bab 2515. Mengubah dunia. Stephen dan semua orang yang hadir mengerutkan kening saat mendengar ini. Sebelum berangkat, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan melakukan misi untuk mengubah dunia saat ini. Apa misinya? Stephen bertanya. Semua orang tahu cahaya biru di tengah platform ini. Tanya si C. Aku tahu. Semua orang mengangguk. Apakah kamu tahu apa cahaya biru itu? Si C bertanya. Aku tidak tahu. Semua orang segera menggelengkan kepala. Itulah kunci untuk membuka menara langit, kata si C. Menara langit. Semua orang yang hadir tercengang ketika mendengar ini, karena kata-kata menara langit tidak pernah muncul dalam pengalaman hidup mereka. Apa itu? Menurut informasi yang kami terima, Tower of the Sky akan dibuka tepat waktu pada pukul 13.14 siang ini, dan waktu pembukaannya adalah 5 menit 20 detik. Anda harus memasuki Tower of the Sky dalam waktu 5 menit dan menunggu sampai 5 menit setelah itu, menara langit akan ditutup, dan yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan harta sebanyak mungkin di dalam menara langit, kata si C. Apa menara langit itu? Stephen mengajukan pertanyaan terbesar di benak semua orang. Itu adalah dunia rahasia terbesar di seluruh medan perang ekstrateritorial, kata si C. Bukankah medan perang ekstrateritorial sudah hilang? Stephen bertanya. Ya, ledakan dan tenggelamnya medan perang asing menunjukkan pembukaan menara langit. Setelah medan perang asing tenggelam untuk jangka waktu tertentu, menara langit akan terbuka, kata si C. Siapa yang memberitahumu? Stephen bertanya. Tuan Yamada, Anda tidak peduli siapa yang memberitahu saya, Anda hanya perlu tahu bahwa nilai keberadaan medan perang ekstrateritorial adalah untuk memblokir menara langit, dan sesekali, medan perang luar meledak dan tenggelam, dan menara langit akan muncul. Ada banyak harta yang tak terbayangkan di dalamnya,
dan banyak peluang di medan perang di luar wilayah sebenarnya dibawa keluar dari menara langit bertahun-tahun yang lalu, kata si C. Mendengar kata-kata si C, Stephen mengerutkan kening. Menurut pemahamannya tentang medan perang ekstrateritorial, tempat ini adalah sarang pertama para adipati. Para adipati mengembangkan bioteknologi yang sangat kuat di sini, dan kemudian tempat ini ditempati oleh Mark Robis. Teknologi biologis dari orang-orang penakluk, digabungkan dengan miliknya sains dan teknologi, telah menciptakan beberapa alam rahasia, dan menempatkan banyak peluang di medan perang ekstrateritorial. Tapi sekarang si C benar-benar mengatakan bahwa semua peluang ini berasal dari menara langit, yang agak menumbangkan pemahamannya tentang medan perang di luar wilayah. Semua informasi yang dia peroleh tentang medan perang di luar wilayah sebenarnya didapat dari Mark Robis. Tidak mungkin Mark Robis berbohong, bukan? Aku telah memindai medan perang ekstrateritorial, dan banyak hal di dalamnya yang tidak dimiliki oleh para Titan dan Protoss. Petik 2. Suara idiot itu tiba-tiba muncul di benak Stephen. Mendengar apa yang dikatakan si idiot, 3 kata tiba-tiba terlintas di benak Stephen. Wang Xiaoer. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Wang Xiaoer itu, kan? Lagi pula, garis-garis pada cakram di bawah medan perang ekstrateritorial persis sama dengan pola yang ditinggalkan Wang Xiaoer di belakang bulan. Mungkin saja tempat ini juga terkait dengan Wang Xiaoer, dan jika ini terkait dengan Wang Xiaoer, maka yang disebut langit mungkinkah hal tentang menara itu juga terkait dengan Wang Xiaoer. Dikombinasikan dengan beberapa informasi yang diperoleh sejauh ini, Wang Xiaoer sangat mungkin berasal dari peradaban lain yang bukan milik para Titan dan Protoss. Orang ini pernah ke bumi dan meninggalkan beberapa benda di bumi, seperti langit. Menara. Si bodoh melanjutkan. Dimengerti. Stephen sedikit mengangguk, dia samar-samar merasa bahwa perjalanan berburu harta karun ini mungkin merupakan kesempatan untuk mengungkap misteri Wang Xiaoer. Menara langit memiliki banyak rahasia, bahkan kita tidak mengetahuinya, tapi satu hal yang pasti, hanya kita satu-satunya di seluruh bumi yang tahu tentang menara langit, jadi harta karun Tower of the Sky akan menjadi milik kita. Jadi kita bisa pahami, Tower of the Sky adalah versi miniatur dari medan perang ekstrateritorial yang penuh dengan berbagai peluang. Beberapa peluang tidak dapat diambil oleh orang lain selama Anda mendapatkannya. Oleh karena itu, pentingnya menara langit tidak diragukan lagi bagi Anda. Bagian dalam telah menyelesaikan transformasinya dan menjadi keberadaan yang benar-benar transenden. Tentu saja, ada beberapa hal yang dapat dibawa keluar, dan saya harap Anda dapat menyerahkannya hal-hal pada waktu itu, kata si C, menatap Stephen. Kenapa harus kita? Stephen bertanya. Bab 2516. Karena ada tingkat bahaya tertentu di menara langit, tanpa kekuatan yang cukup, begitu kamu masuk, kamu akan mati, kata si C. Dimengerti. Stephen berkata sambil tersenyum. Ini tidak jauh berbeda dengan alam rahasia lainnya. Ya, si C mengangguk, lalu melihat arlojinya dan berkata, sekarang pukul 13.14 masih ada 2 menit, semuanya, bersiaplah untuk pergi, operasi kami sangat rahasia ketika kami tiba di tempat kejadian, pintu masuk menara langit akan terbuka segera setelah waktunya habis, semua orang bisa langsung masuk. Waktu untuk masuk adalah 5 menit selama periode tersebut, pasti akan ada pasukan dari negara lain yang masuk, tapi jangan khawatir, yang paling banyak di sini adalah tim inspeksi, tenaga ahlinya sangat terbatas, dan waktu masuknya hanya 5 menit, kalaupun ada ahli, mereka mungkin tidak bisa datang, jadi pada dasarnya Anda bisa pastikan, kali ini perburuan harta karun akan sepenuhnya menjadi milik pohon kehidupan kita. Setelah berbicara, si C memimpin dan berjalan keluar ruangan. Semua orang keluar dari ruangan bersama-sama. Stephen memandangi orang-orang berjubah itu. Orang-orang ini tidak dibalut seperti Solo, sehingga wajah mereka masih terlihat jelas. Wajah orang-orang ini semuanya adalah wajah yang tidak dikenal. Ini membuat Stephen agak bingung.
Jika benar-benar ada begitu banyak harta di Menara Cakrawala, mengapa Bogut tidak masuk bersamanya? Mungkinkah karena Bogut sendiri tidak bisa menjamin keselamatan mutlaknya di dalam? Ini mungkin. Kata si C bahwa ada risiko tertentu di dalam, yang dapat dipahami sebagai sangat berbahaya di dalam, jadi demi keselamatannya sendiri, Bogut hanya dapat mengirim orang-orang kuatnya ke menara langit, dan kemudian dia pergi keluar duduk dan tangkap nelayan. Ini tidak hanya meminimalkan risiko, tetapi juga mendapatkan beberapa bawahan yang kuat. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke seberkas cahaya biru. Tim investigasi dari berbagai negara di sekitar berkas cahaya memandang orang-orang ini dari pohon kehidupan dengan heran. Si C, apa yang kamu lakukan? Seorang peneliti ilmiah dari Longguo bertanya dengan curiga. Bawa mereka ke sini untuk mengalami pancaran cahaya ajaib ini, kata si C sambil tersenyum. Oh, peneliti menghela nafas, tetapi tidak mengambil hati masalah ini. Lagi pula, begitu banyak tim investigasi sedang menyelidiki cahaya biru ini, dan banyak orang telah membawa orang untuk berkunjung sebelumnya. Si C melihat arlojinya dan berkata, masih ada 10 detik lagi. Tunggu sebentar dan berkas cahaya akan terbelah menjadi pintu. Kamu bisa melewatinya. Kamu akan merasakan sensasi robek saat kamu masuk, tetapi dengan tubuhmu seharusnya bisa ditahan. Petik 2. Stephen mundur beberapa langkah tanpa menunjukkan jejak. Meskipun mungkin ada harta yang sangat berharga di berkas cahaya, tetapi cahayanya puluhan ribu derajat, dia tidak berani terburu-buru ke yang pertama. 10 detik berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cahaya biru yang semula bersinar langsung ke langit berubah. Cahaya biru secara otomatis menekuk, dan menekuk lagi. Dalam sekejap mata, sebuah pintu besar muncul di depan semua orang. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pintu besar itu, dan tidak ada yang tahu mengapa cahaya biru itu tiba-tiba menjadi seperti ini. Saat itu, seseorang pindah. Orang yang bergerak berasal dari pohon kehidupan. Seorang pria berjubah bergegas menuju pintu dengan kecepatan tinggi, lalu melompat tinggi dan melewati tengah pintu. Tepat ketika pria itu berada di tengah, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, pakaian di tubuh pria itu tiba-tiba membengkak, dan kemudian hancur berkeping-keping, seolah-olah kekuatan tak terlihat merobek pakaiannya berkeping-keping. Otot-otot di tubuh pria itu juga terpelintir saat ini, dan alis pria itu mengerutkan kening. Saat berikutnya, tubuh pria itu tiba-tiba melompat ke depan. Sosok pria itu menghilang di depan semua orang seperti ini, seperti tempat rahasia keputusasaan yang pernah dikunjungi Stephen. Selama orang masuk, mereka tidak akan pernah terlihat di luar. Melihat orang ini lewat dengan selamat, anggota pohon kehidupan lainnya juga bergegas menuju pintu. Apa yang kamu lakukan? Jangan terburu-buru, teriak seseorang. Tapi ini percuma, semua orang dari pohon kehidupan sudah bergegas ke pintu itu. Stephen adalah orang terakhir yang bergegas menuju pintu, tubuhnya melonjak tinggi seperti orang di latar depan. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba tergantung di tengah pintu. Kekuatan tarik yang mengerikan melanda, langsung merobek pakaian Stephen berkeping-keping. Stephen dapat dengan jelas merasakan gaya tarik ini mencoba merobek tubuhnya, tetapi kekuatannya cukup kuat, sehingga gaya tarik ini tidak berdampak apapun padanya. Saat berikutnya, mata Stephen menjadi gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Sedangkan dunia luar. Ketika tim investigasi di sekitarnya melihat orang-orang dari pohon kehidupan bergegas ke pintu satu demi satu, mereka menebak sesuatu secara samar. Si C, kamu sudah siap? Staf penelitian Longguo berkata dengan bersemangat. Si C tersenyum dan berkata, itu hanya kecelakaan. Kami orang pohon kehidupan lebih ingin tahu tentang apa yang ada di balik pintu ini, jadi kami melompat untuk melihatnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Teriak staf di tempat kejadian. Beberapa peneliti ilmiah bahkan berlari menuju pintu itu. Orang biasa, jangan terburu-buru, mereka akan mati, si C memperingatkan.
Namun, peringatan si C tidak masuk akal, karena dunia di balik pintu terlalu menggoda, dan semua orang ingin tahu apa yang ada di balik pintu itu. Jadi orang biasa pertama bergegas ke pintu. Sobek dan tarik. Pakaian pria itu sobek. Saat berikutnya, orang ini juga tercabik-cabik. Darah berceceran. Bab 2517. Orang pertama tercabik-cabik, yang langsung menghentikan orang-orang di belakang. Ada medan gaya aneh di sana, dan seharusnya hanya bisa dilewati oleh petarung yang kuat. Seseorang segera menyadari masalahnya dan berteriak keras. Akibatnya, beberapa seniman bela diri yang bertanggung jawab atas keamanan di tempat kejadian bergegas menuju pintu itu satu demi satu. Melihat para prajurit ini bergegas menuju pintu, si C tidak banyak bicara, dan diam-diam menyingkir. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota dari pohon kehidupan, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mencegah orang-orang ini memasuki menara langit. Prajurit pertama melewati ambang pintu. Semua pakaian di tubuhnya robek, dan beberapa noda darah muncul di tubuhnya karena gaya tarik yang kuat. Namun, dia yang telah menguasai tubuh kaku tidak tercabik-cabik, melainkan berhasil melewati pintu tersebut seperti orang sebelumnya. Adegan ini mengilhami hati semua prajurit, dan yang terjadi selanjutnya adalah para prajurit bergegas menuju pintu itu satu demi satu. Pada saat yang sama, di kejauhan, helikopter lepas landas ke langit. Tim investigasi dari berbagai negara yang mendapat kabar tersebut mengirimkan helikopter untuk terbang ke tempat di mana seberkas cahaya itu berada bersama orang-orang kuat mereka di dalamnya. Gelombang demi gelombang orang melompat dari helikopter, atau melompat dari speedboat ke peron, lalu dengan cepat melompat ke pintu. Si C berdiri di samping dengan seringai di wajahnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda dapat melewati gerbang, Anda dapat bertahan di dalam? Jika berita di atas benar, orang-orang ini tidak lebih dari makanan. Pada saat ini, pintu yang berubah menjadi seberkas cahaya tiba-tiba mulai bergetar. Saat berikutnya, berkas cahaya tiba-tiba menyatu. Pintunya menghilang begitu saja, dan sinar cahaya menjadi sinar yang melesat langsung ke langit lagi. Pada saat ini, seorang prajurit bergegas ke balok Sangfang. Dengan keras, tubuh pendekar itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu dalam beberapa detik. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan heran, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Perwakilan dari berbagai negara bergegas ke si C satu demi satu, ingin menanyakan si C alasan semua perubahan ini dan kemana orang-orang itu pergi. Saya tidak tahu tentang itu. Kami hanya mendapat sedikit informasi, mengatakan bahwa akan ada pintu di sini saat ini, jadi kami mengatur agar orang-orang datang ke sini. Jangan tidak sabar semuanya. Pintu ini akan buka kembali dalam seminggu. Buka, dan orang di dalam bisa keluar jika mereka masih hidup, kata si C sambil tersenyum. Semua orang di tim investigasi saling memandang dengan cemas. Jelas, mereka tidak akan mempercayai kata-kata si C, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melaporkan situasinya kepada atasan, dan kemudian membiarkan atasan berdebat dengan orang-orang dari pohon kehidupan. Sisi lain, setelah kegelapan yang singkat, mata Stephen kembali jernih dalam sekejap. Padang rumput besar muncul di depan Stephen. Ada banyak rumput di padang rumput, ada gunung, sungai, pohon, semuanya di kejauhan. Stephen bahkan melihat banyak binatang, tetapi dia sama sekali tidak mengenal binatang ini, dan mereka tidak terlihat seperti binatang di bumi sama sekali. Spesies. Stephen melihat ke samping dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bukankah dia datang dengan orang-orang di depan? Mengapa tidak ada seorang pun? Tempat apa ini? Ini adalah ruang lipat. Suara si idiot terdengar. Ruang lipat. Stephen bertanya dengan heran, apa ini? Seperti namanya, ini adalah ruang terlipat. Dimensi ruang tempat kita hidup umumnya 3 dimensi, dan ada banyak ruang 2 dimensi di ruang 3 dimensi.
Beberapa peradaban telah menguasai teknologi melipat dua ruang dimensi ketika mereka mengubah ruang tiga dimensi setelah ruang dua dimensi di dalamnya dilipat, ruang dua dimensi menjadi ruang dua setengah dimensi, dan ruang dua setengah dimensi ini ruang juga ada di ruang tiga dimensi ini, dan tidak akan ada konflik, kata si idiot. Brengsek, apakah ini baik-baik saja? Stephen bertanya dengan ngeri. Jalur evolusi para Titan dapat mengubah rasio laju aliran waktu. Waktu juga merupakan dimensi, jadi ruang lipat 2,5 dimensi bukanlah hal yang aneh. Apa yang disebut alam rahasia di medan perang luar juga merupakan ruang 2,5 dimensi. Si idiot menjelaskan. Bagaimana kamu tahu dengan sangat jelas? Stephen bertanya. Saya memiliki semua ini di database saya, kata si idiot. Artinya, semua Titan di depan kita juga bisa memproduksi. Stephen bertanya. Ya, tapi Titan hanya bisa menciptakan ruang dua setengah dimensi, tapi mereka tidak bisa membangun dunia seperti itu di ruang angkasa. Hanya Protoss yang pandai memanipulasi energi gelap yang bisa melakukannya, kata si idiot. Bab 2518. Lalu ini dibuat oleh para Titan dan Protoss. Stephen bertanya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa memindai di sini, jadi aku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, kata si idiot. Tidak bisa memindai. Mengapa? Stephen bertanya dengan heran. Anda tahu, kemampuan pemindaian si idiot sangat kuat, sekecil ruangan, seluas seluruh bagian belakang bulan. Memindai, ini benar-benar agak aneh. Aku tidak tahu, kata si idiot. Apakah kamu tidak tahu? Stephen mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan kemudian membuka mata Titan, mencoba melihat lebih jauh. Namun, yang mengecewakan Stephen adalah tidak peduli seberapa jauh dia memandang, pegunungan di kejauhan tetaplah pegunungan, dan dia tidak dapat melihat apapun di pegunungan, seolah-olah Eye of Titan telah gagal. Konsentrasi energi gelap di sini juga sangat tinggi. Stephen berkata, mata Titannya dengan jelas melihat energi gelap yang pekat di sekelilingnya. Ya, kata si idiot, tempat yang ajaib. Stephen berjalan ke depan sambil berpikir. Setelah berjalan 2 langkah, Stephen melihat ke bawah ke tubuhnya, dan menemukan ada gaun biru ekstra di tubuhnya. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa gaun ini, tetapi sangat nyaman dipakai, dan sangat lembut, seolah-olah Anda tidak mengenakan apapun. Itu juga dilengkapi dengan pakaian yang serasi secara otomatis. Stephen tersenyum dan terus berjalan ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menjelajahi daerah ini menurut apa yang dikatakan si C. Ada banyak peluang di sini, jadi selalu baik untuk menjelajah sendiri. Pada saat ini, terdengar bunyi gedebuk di kaki Stephen. Stephen melihat ke bawah, dan kakinya menendang sesuatu yang bulat. Benda ini seukuran kepalan tangan, dan seluruhnya berwarna putih, terlihat seperti batu, tetapi bagaimana bisa batu itu bulat? Stephen menunduk dan mengangkatnya. Suhu benda ini tidak tinggi, hanya sekitar 10 derajat. Ini cukup berat. Stephen menimbangnya dan hendak membuangnya ketika si idiot berbicara. Ini adalah batu kristal, salah satu bahan baku utama untuk membuat yaolei senjing, kata si idiot. Ah. Stephen dengan cepat meletakkan batu itu di tangannya dan bertanya, kamu bilang ini bahan baku utama untuk membuat yaolei senjing? Ya, namanya stone crystal, dan itu memang bahan utama untuk membuat yaolei bahan mentah senjing. Di suku Titan, kristal batu semacam ini juga sangat berharga. Keberuntunganmu sangat bagus, kata si idiot. Apakah kamu beruntung? Stephen melirik batu di tangannya. Ya, di Titans, batu seperti itu cukup untuk membeli rumah, kata si idiot. Berapa banyak dari batu-batu ini yang dibutuhkan untuk membuat yaolei senjing? Stephen bertanya. Sekitar 100, kata si idiot. Begitu banyak. Kalau begitu yang ini tidak berguna. Stephen sedikit kesal. Dia berpikir bahwa dia berharap untuk membuat yaolei senjing, tetapi dia bahagia dengan sia-sia. Jadi, Stephen memasukkan batu itu ke dalam sakunya.
Begitu dia memasukkan batu itu ke dalam sakunya, Stephen membeku sesaat. Dia melihat ke bawah ke saku, dan menemukan bahwa saku itu masih rata, tanpa perasaan menggembung sama sekali. Hah! Stephen memasukkan tangannya ke dalam saku karena terkejut, lalu menyentuh batu itu sekaligus. Stephen mengeluarkan tangannya dan menemukan bahwa sakunya masih belum berubah. Kemudian Stephen memasukkan batu itu lagi, dan kantong itu tetap tidak berubah, seolah-olah batu itu dimasukkan ke dalam kantong atau tidak ada hubungannya dengan kantong itu sendiri. Luar biasa, bagaimana ini bisa terjadi? Stephen bertanya. Ini juga merupakan teknologi pelipatan ruang, tetapi tidak tercatat di database saya untuk dapat menerapkan teknologi pelipatan ruang di dalam saku. Ini sangat sulit, kata Sadan. Luar biasa, bukankah ini sama dengan tas penyimpanan di novel? Sial, apakah ini fantasi? Stephen menggerakkan tangannya keluar masuk saku, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Orang yang menciptakan ruang ini mungkin lebih kuat dari yang kamu bayangkan, kata si idiot. Ya, Stephen mengangguk, menyingkirkan batu itu, dan terus berjalan ke depan. Kecuali Stephen, tidak ada seorang pun di padang rumput. Stephen dengan cepat berjalan ke tepi sungai. Air sungainya sangat jernih, dan terlihat belum tercemar. Stephen melihat ke seberang sungai, lebar sungai ini sekitar 10 meter, yang merupakan sungai yang sangat lebar. Dengan pemikiran di benak Stephen, dia melayang ke udara dan terbang menuju sisi lain sungai. Tepat ketika Stephen terbang ke udara, rasa krisis tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Saat berikutnya, dengan ledakan, permukaan air meledak. Mulut berdarah terbang menuju Stephen langsung dari air. Brengsek, Stephen menjadi pucat karena terkejut, dan terbang ke depan dengan cepat, tetapi mulut berdarah itu mengikuti Stephen sepanjang waktu. Sekarang Stephen sangat marah. Sudah berapa lama sejak saya dikejar oleh orang seperti ini? Beraninya saya memberi Anda wajah. Dengan pikiran, pisau tulang sepanjang beberapa meter muncul di tangan Stephen. Stephen mengangkat pisau tulang tinggi-tinggi, meneriakkan pedang naga, dan kemudian menebas dengan keras ke arah baskom darah. Engah, pisau kerangka dengan mudah memotong mulut pelat darah, dan kemudian langsung masuk, membelah mulut pelat darah menjadi dua. Darah memercik kemana-mana, menodai seluruh sungai menjadi merah. Pada saat yang sama, makhluk besar itu juga jatuh dari langit. Stephen melirik benda itu, yang terlihat seperti belut. Tepat ketika belut jatuh ke sungai, seluruh sungai tampak mendidih. Ikan yang tidak disebutkan namanya mengelilingi tubuh belut, dan dalam beberapa detik, belut berubah menjadi tulang. Melihat pemandangan ini, Stephen merasa mati rasa untuk beberapa saat. Jika ada yang berenang melalui sungai ini, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mereka mati. Menara langit ini benar-benar agak berbahaya. Bab 2519. Stephen terus berjalan maju, tidak peduli apa yang ada di sungai. Baginya, setiap detik dari perjalanan ke Vault of Heaven ini sangat penting, jadi dia tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Namun masih ada satu hal yang membuat Stephen sangat bingung. Tempat ini dikenal sebagai Menara Langit, namun sekarang dia hanya bisa melihat langit, di mana menaranya. Stephen melihat sekeliling, di ruang besar ini, dalam jangkauan mata telanjang, tidak ada yang disebut menara sama sekali. Karena tidak ada menara, mengapa disebut Menara Langit? Ini adalah pertanyaan yang sangat membingungkan. Stephen terus berjalan ke depan. Ada banyak bunga, tanaman, dan berbagai hal di jalan, banyak di antaranya bahkan Stephen tidak bisa menyebutkan namanya. Tentu saja, jika Stephen dilempar ke hutan hujan tropis, dia tidak akan tahu banyak bunga dan tanaman di dalamnya, jadi Stephen tidak dapat memastikan apakah bunga dan tanaman ini adalah barang berharga, dan tidak ada hal seperti itu di database si idiot. Catatan bunga dan tumbuhan. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan kemungkinan bahan berkualitas tinggi, Stephen memulai mode belanja gila-gilaan,
dan memasukkan segala sesuatu yang tampaknya berguna bagi Stephen ke dalam sakunya. Omong-omong, kantong ini benar-benar sedikit ajaib. Tidak peduli berapa banyak barang yang dimasukkan Stephen, kantong itu tidak pernah bertambah besar. Tentu saja, menurut si idiot, bahkan jika Stephen terus mengisi kantongnya dengan air, kantong itu tidak akan berubah sama sekali. Lalu bukankah ini tas penyimpanan dalam novel Siuxian? Stephen memasukkan segala macam barang ke dalam sakunya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, Stephen tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi barang di sakunya. Jelas Anda telah memasukkan barang-barang ke dalam saku Anda, tetapi dia melompat keluar dari sakunya sendiri. Situasi seperti itu hanya menunjukkan satu masalah, yaitu kantong sudah penuh. Sekarang Stephen merasa sedikit sedih. Dia berpikir bahwa kapasitas kantong ini tidak terbatas, tetapi dia tidak menyangka akan penuh setelah beberapa saat. Bukankah ini teknologi pelipatan ruang? Apakah hanya dilipat seperti ini? Stephen tidak punya pilihan selain mengeluarkan semua barang di sakunya, dan kemudian menemukan bahwa dia telah memasukkan terlalu banyak barang ke dalam sakunya. Selain bunga dan tumbuhan, ada juga berbagai batu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kayu atau sesuatu, pokoknya, selama menurutnya itu aneh, dia akan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tidak mengira ada banyak barang di sepanjang jalan, tetapi setelah mengeluarkan semuanya dari sakunya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak, hampir cukup untuk mengisi satu mobil kecil, jenis truk. Dalam keputusasaan, Stephen hanya bisa melenyapkan beberapa di antaranya, lalu menyimpan barang-barang yang menurutnya lebih berharga. Setelah menyelesaikan ini, Stephen melanjutkan untuk memulai petualangannya sendiri. Dalam perjalanan, Stephen benar-benar menemui beberapa hal, seperti menghadapi binatang buas, menghadapi lingkungan berbahaya, Tetapi di hadapan kekuatan kuat Stephen, hal-hal ini bukanlah apa-apa. Setelah berjalan sekitar 2 jam, Stephen tiba-tiba berhenti. Suara langkah kaki yang samar datang dari tempat yang sangat jauh, disertai dengan beberapa suara. Stephen sangat gembira, setelah sekian lama datang ke sini, dia akhirnya bertemu seseorang. Jadi, Stephen bergegas menuju ke arah langkah kaki tersebut. Tidak lama kemudian, Stephen berhenti. Tidak jauh darinya, 2 orang berdiri berhadapan. Salah satu dari 2 orang ini memiliki wajah oriental, dan yang lainnya memiliki wajah barat. Pria oriental itu tampak terluka, dengan darah di wajahnya. Tampaknya mereka telah mendengar gerakan itu, jadi keduanya memandang Stephen, dengan ekspresi waspada di wajah mereka pada saat bersamaan. "Apa yang kamu lakukan?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukan urusanmu di sini, jika kamu tidak ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri, segera keluar dari sini," kata orang barat itu dengan suara yang dalam. Bab 2520. Temanku, aku adalah kapten keamanan tim investigasi negara naga. Pria oriental itu berkata kepada Stephen setelah ragu sejenak. "Jadi, apa yang kamu lakukan?" Stephen bertanya dengan cemberut. "Aku sudah mengatakan, kamu tidak ada hubungannya di sini, pergilah dari sini," kata orang barat itu dengan tidak sabar. Tepat ketika dia selesai berbicara, tubuhnya terbang terbalik dan menabrak pohon di belakangnya dengan keras. Batuk, batuk, batuk. Orang barat itu duduk di tanah dan batuk dengan keras, dengan darah muncrat dari mulutnya, terlihat sangat menderita. Saat ini, Stephen sudah muncul di tempat orang ini berdiri sebelumnya. Kapten keamanan dari tim investigasi Longguo terjebak dalam lingkaran. Dia tahu bahwa orang barat itu kuat, jika tidak, dia tidak akan terluka. Pada akhirnya, pria itu terlempar tanpa kekuatan untuk melawan. Pria di depan dari dia harus memiliki seberapa kuat. "Bisakah kita mengobrol dengan baik?" Stephen berkata kepada kapten keamanan sambil tersenyum. Ya. Kapten keamanan itu menjilat bibirnya dan mengangguk. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Stephen bertanya. "Ini." Kapten keamanan ragu-ragu, dan berkata,
dia ingin mencuri barang-barangku. Petik 2. Mencuri barang-barangmu. Apa? Stephen bertanya lagi. Kapten keamanan meletakkan tangannya ke dadanya, dan mengeluarkan benda seperti batu giok putih dari dadanya. Bentuk benda ini terlihat seperti daun tertentu. Ini yang saya temukan tadi. Kebetulan dilihat oleh orang itu. Dia ingin merebutnya dengan paksa. Saya tidak bisa memukulnya, jadi saya harus melarikan diri, kata Kapten Keamanan. Apa itu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa itu, sepertinya batu giok, sangat hangat di tangan, kata Kapten Keamanan. Itu dia, Stephen bertanya. Ya, begitulah. Kapten Keamanan itu mengangguk. Kamu bohong, kata Stephen dengan mata menyipit. Wajah Kapten Keamanan sedikit berubah, dan dia berkata, saudaraku, saya tidak berbohong. Petik 2. Jika saya tidak muncul sekarang, Anda mungkin telah terjerat oleh orang itu. Pria itu bahkan jika kamu melukai dirimu sendiri. Guy, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar menahan banyak beban di matamu, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Kapten Keamanan mundur setengah langkah dengan gugup, seolah siap untuk lari kapan saja. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa harta ditakdirkan untuk orang lain, jadi saya tidak akan pernah merebut barang orang lain. Anda dapat yakin tentang ini, kata Stephen. Ini. Kapten Keamanan memandang Stephen dengan bingung. Aku hanya ingin tahu, kata Stephen lagi. Oke. Kapten Keamanan menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak tahu untuk apa benda ini, tetapi jika ada di tangan saya, itu akan membuat otak saya sangat jernih, dan semua kelelahan akan tersentuh. Setelah mencapai benda ini, semuanya menghilang. Petik 2. Oh, begitu, tanya Stephen. Ya, saudara, jujur saja, saya pribadi tidak tahu tentang hal ini. Alasan mengapa saya ingin mempertahankannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menyerahkannya ke negara, itu saja. Kata Kapten Keamanan. Kesadaran ideologismu cukup tinggi. Stephen tersenyum, lalu berbalik dan berjalan di depan orang Barat yang dipukuli olehnya. Orang-orang Barat memandang Stephen dengan gugup dan berkata, saya dari tim investigasi negara Kanguru, jangan main-main. Stephen tersenyum, berjongkok dan memasukkan tangannya ke saku lawan, dan meletakkan semuanya di saku lawan. Ditarik. Kali ini, Stephen benar-benar mengeluarkan hal yang baik. Itu adalah kristal biru ungu dengan seluruh tubuh. Menurut apa yang dikatakan si idiot, benda itu disebut inti guntur. Ini adalah bahan yang sangat berharga, dan juga salah satu bahan mentah terbaik untuk membuat yaolei senjing. Secara alami, Stephen tidak bisa melepaskan benda ini, dan hanya memasukkannya ke dalam sakunya. Bukankah kamu mengatakan bahwa harta ditakdirkan untuk orang lain, dan kamu tidak pernah mencuri barang orang lain? Orang Barat memandang Stephen dengan ekspresi bahwa kamu adalah pembohong besar. Ya, yang saya bicarakan adalah seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Jelas, Anda tidak memiliki takdir dengannya. Jika dia ditakdirkan untuk saya, maka dia secara alami akan menjadi milik saya. Apakah Anda keberatan? Stephen berkata sebagai hal yang biasa. Tidak, tidak. Orang Barat itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah raja di sini, beraninya dia memiliki pendapat dengan Stephen. Setelah menyerahkan barang-barang pihak lain, Stephen menatap Kapten Keamanan dan berkata, tempat ini penuh bahaya, Anda harus berusaha untuk berhati-hati. Setelah selesai berbicara, Stephen menoleh dan berjalan ke arah samping bahkan tanpa melihat. Kapten Keamanan. Kapten Keamanan hanya yakin bahwa Stephen benar-benar melepaskannya setelah Stephen menghilang di depannya. Ini membuat Kapten Keamanan sangat bersemangat, sepertinya masih ada orang baik di dunia ini. Stephen melanjutkan petualangannya. Waktu juga berlalu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa jam, tiba-tiba terdengar ledakan keras di langit, seolah-olah ada sesuatu yang meledak.
Stephen menatap langit. Di langit tak berujung, retakan besar muncul seperti ini. Ini mengejutkan Stephen sejujurnya, sebagai orang yang lahir di bawah bendera merah dan tumbuh di angin musim semi. Stephen relatif materialistis, tetapi pemisahan langit masih terlalu aneh. Di sisi lain retakan itu ada arus bawah yang tak ada habisnya. Ini adalah arus bawah yang terlihat jelas dengan mata telanjang, seperti sungai yang terbuat dari tinta. Saat berikutnya, sebuah menara tinggi terbang dari celah. Menara tinggi ini turun dari langit, dan volumenya menjadi semakin besar. Boom! Diiringi dengan suara keras, menara itu jatuh ke tanah, dan seluruh tanah bergetar. Saya tidak tahu berapa banyak burung dan binatang buas yang ketakutan dan berlarian. Stephen berdiri di tempatnya, menatap ke depan, benar-benar terpana. Pagoda yang tinggi terlihat seperti pagoda di kerajaan naga secara keseluruhan, tetapi lebih tinggi dari pagoda yang ada di kerajaan naga. Bahkan bisa dikatakan benda ini lebih tinggi dari bangunan manapun yang ada di muka bumi, bahkan puncak menaranya sudah menembus langit, seolah menghubungkan langit dengan bumi. Stephen sekarang akhirnya tahu mengapa tempat ini disebut Menara Langit. Ada menara di bawah langit yang menghubungkan langit dan bumi, sehingga disebut Menara Langit. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.